Nanti akan dikasih lihat pakai film bahwa Jessica tuh saat itu ngeracun. Nah itu aja udah selesai kan? Jaksa penuntut umum menyatakan Jessica Kumala Wongso telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Terdakwa Jessica langsung mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Sidang perdana kasus pembunuhan dengan kopi bersianida di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berlangsung dengan penjagaan polisi sebanyak 1 satuan setingkat kompi. Sementara sekelompok orang berunjuk rasa menuntut hukuman seberat-beratnya atas terdakwa. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya mengatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Kami akan bacakan bahwa terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 bertempat di restoran Oliver West Mall Ground Floor Grand Indonesia Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Motif pembunuhan tersebut menurut JPU karena Jessica sakit hati kepada Mirna yang meminta Jessica memutuskan hubungan dengan kekasihnya sehingga Jessica kemudian merencanakan pembunuhan tersebut. Jaksa penuntut umum mendakwa Jessica Kumala Wongso pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Menanggapi dakwaan JPU, tim penasehat hukum Jessica mengajukan eksepsi. Mereka mengatakan dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap. Misalnya JPU tidak bisa menguraikan urutan pembunuhan berencana dan tidak menjelaskan bagaimana Jessica menemukan racun sianida yang dituangkan dalam minuman milik Mirna. Bahwa setelah kami mempelajari dengan cermat, teliti, dan seksama, dakwaan jaksa penuntut umum tersebut di atas dihubungkan dengan pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP. Maka kami tim penasihat hukum berpendapat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, sehingga mengakibatkan dakwaan tersebut batal demi hukum sebagaimana kami uraikan di bawah ini. Sidang berikutnya mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum dijadwalkan Selasa pekan depan. Dari Jakarta, Kristi Dewi, Muhammad Aliansyah, TV One mengabarkan. Jadi ngelompat dia, terputus. Tidak ada fakta hukum yang terputus tentang peristiwa pidana itu. Jadi Jessica dituduh datang, kemudian duduk, tiba-tiba katanya memasukkan cyanida. Tapi asal usul dari cyanida ini, dari mana dan cara bagaimana dibeli atau tidak, itu tidak dijelaskan. Dengan tidak jelasnya uraian ini, maka menurut hukum, kalau ada uraian penuntut umum yang tidak jelas dan tidak lengkap, maka dakwaan itu dapat dinyatakan batal demi hukum. Selain minta dibatalkan dan poin lainnya? Oh, selain minta dibatalkan, tentunya kami meminta agar Jessica dilepaskan dari tahanan, tentunya. Kemudian kita juga minta agar dipulihkan hak-hak dan martabat dipulihkan hak-hak martabat daripada Jessica, tentunya. Nah, sementara itu, Darmawan Salihin, ayah dari almarhumah Mirna, menyatakan tak masalah dengan eksepsi yang diajukan kuasa hukum Jessica terhadap dakwaan penuntut umum. Darmawan menyatakan pihaknya menunggu proses pembuktian di pengadilan. Soal keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum, gimana Om tanggapannya tadi Om? Bagus, orang namanya juga kuasa hukum. Ada yang janggal nggak? Enggak. Itu bagaimana Om? Gini loh ya, kuasa hukumnya Jessica itu berhak sekali untuk melakukan itu. Biar nggak apa-apa. Nanti kan kita yang penting buktinya, ya. Buktinya itu ada. Nanti Om sendiri yang akan buktikan itu. Nah, jadi kita juga tadi nggak sangka itu. Ya, yang saya bilang friend makan friend itu. Ya biar aja, mau kuasa hukumnya 50 juga nggak apa-apa. Kan nanti pembuktian yang penting. Fakta hukumnya, pidananya itu kan kelihatan nanti. Nanti akan dikasih lihat pakai film bahwa Jessica tuh saat itu ngeracun. Nah itu aja udah selesai kan? Oke. Jadi kalau misalnya ada yang lain dia mau apa ya terserah gitu, nggak apa-apa, itu haknya dia. Ya, ini negara hukum. Ya, insya Allah semuanya nanti terungkap ya. Oke udah ya. Udah cukup ya.
Pihak Kejaksaan Negeri menjemput Jessica di rutan Pondok Bambu pukul 8 pagi. Jessica masuk mobil tahanan dan menuju Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jessica Kumala Wongso didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Niwayan Mirna Salihin dengan mencampurkan sianida ke dalam kopi Mirna. Ditahan di rutan Pondok Bambu sejak 27 Mei 2016 lalu. Saat keluar pintu rutan, Jessica berusaha tetap tegar dan duduk seorang diri. Seorang polisi duduk berjaga di bilik antara ruang tahanan dan pintu mobil tahanan. Sekitar 1 jam kemudian, mobil tahanan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan menggenggam botol mineral, Jessica keluar mobil tahanan menuju ruang tunggu. Pukul setengah 11 siang, sidang dimulai. Jessica duduk di kursi terdakwa dengan memakai rompi tahanan berwarna merah. Pekerjaan? Graphic designer. Demikian sidang pada Pukul 12 siang, sidang usai. Jessica yang sejak pagi berusaha tegar, akhirnya tak kuat menahan emosi. Ia pun terisak meski tetap berusaha menebar senyuman. Sidang akan kembali digelar pada Selasa 21 Juni pekan depan. Dari Jakarta, Nikma Soliha, Indra Gali, TV One mengabarkan. Jessica berkeberatan tentang sejumlah hal, diantaranya tentang alasan sakit hati yang menurut dakwaan membuat Jessica pergi jauh-jauh dari Australia untuk membunuh Mirna di Jakarta. Korban Mirna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan antara terdakwa dengan pacarnya, sehingga korban Mirna menasihati terdakwa agar putus saja dengan pacar yang suka kasar dan pemakaian narkoba, dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Ucapan korban Mirna tersebut ternyata membuat terdakwa marah serta sakit hati, sehingga terdakwa memutuskan komunikasi dengan korban Mirna. Bahwa setelah kemarahan terdakwa kepada korban Mirna tersebut, terdakwa pada akhirnya putus dengan pacarnya dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak kepolisian Australia, sehingga membuat terdakwa semakin tersinggung dan sakit hati kepada korban Mirna. Sehingga untuk membalas sakit hatinya tersebut, terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Mirna. Apakah masuk akal dengan hanya karena Mirna menasihati Jessica untuk putus dengan pacarnya, lantas Jessica sakit hati hingga membunuh Mirna? Ini merupakan alasan yang tidak dapat diterima akal sehat. Kemudian, Jessica dituduh melakukan pembunuhan berencana. Apakah mungkin Jessica sengaja khusus datang menggunakan pesawat terbang dari Sydney, Australia ke Jakarta untuk membunuh Mirna hanya karena sakit hati kepada Mirna? Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, terdakwa mulai mempersiapkan diri untuk mewujudkan rencananya dengan cara pada pukul 12.58 menit waktu Indonesia bagian Barat melalui grup WA, terdakwa mengatakan akan mentraktir korban Mirna, saksi Yani dan saksi Vera, serta memberitahukan kepada mereka jika terdakwa akan datang terlebih dahulu ke restoran Olivier untuk memesan tempat. Selanjutnya terjadi percakapan atau chatting di grup WA, di mana korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap Vietnamese Ice Coffee atau VIC di restoran Olivier. Dari percakapan tersebut, terdakwa langsung berinisiatif untuk memesankan VIC untuk korban Mirna. Dan apakah dapat diterima akal sehat jika Jessica merencanakan suatu pembunuhan kepada Mirna di tempat yang terang benderang? Di tempat yang terang benderang, di hadapan umum, di tempat ramai, yaitu di Cafe Olivier. Padahal dia tidak pernah ke sana sebelumnya. Kalau seseorang melakukan pembunuhan berencana, tentunya ia sudah mengerti dan mengenal tempat dia melakukan perbuatan tersebut. Setelah saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekira pukul 12.28 WIB, barulah terdakwa berpindah posisi duduk ke tengah sofa. Lalu terdakwa meletakkan gelas berisi VIC di sebelah kanannya, kemudian menyusun 3 paper bag di atas meja sedemikian rupa dengan maksud menghalangi pandangan orang sekitar agar perbuatan yang akan dilakukannya terhadap gelas berisi minuman VIC tidak terlihat. Kemudian setelah 3 paper bag tersusun, dalam rentan waktu pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB, terdakwa langsung memasukkan racun natrium cyanida atau NaCN ke dalam gelas berisi minuman VIC yang disajikan untuk korban Mirna.
Bagaimana Jessica bisa mengetahui bahwa dengan adanya paper bag itu, CCTV itu tidak dapat merekam gerakan dia? Karena Jessica sendiri tidak pernah ke tempat itu, sehingga tidak mengetahui persis bagaimana sudut pandang dan fokus dari CCTV tersebut. Yang perdana berlangsung. Setelah mendengarkan dakwaan dari jaksa, bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, tadi Apakah sudah memenuhi harapan? Ya, dari awal mengikuti perkembangan dari sidang tersebut. Jadi saya mendengarkan pertama penuntutan dari jaksa, ya, dan dari pihak JPU saya lihat sudah yang dikirim adalah sangat profesional, ya, dari kejaksaan. Meskipun saya lihat ada beberapa lobang-lobang kiri kanan yang kurang lengkap lah begitu. Apa yang kurang lengkap, Pak Darmawan? Ya, penuntutannya itu mungkin ada yang di-skip oleh jaksa yang nanti dikeluarkan pada saat kesaksian dan seterusnya mungkin ya. Tapi saya nggak tahu, tapi saya mendengarnya seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan pada saat sesi kesaksian mungkin saya bisa menjelaskan lebih lengkap. Enggak, artinya Anda melihat dakwaan yang dibacakan penuntut umum tadi itu di sidang perdana ini adalah lemah begitu? Enggak, bagus. Emang Bagus. itu apa adanya, itu jaksa tahu persis itu. Yang Anda katakan ada lubang-lubang tadi itu, bukannya itu Ya, kelemahan lubang-lubang artinya? gini loh, namanya juga kan penuntutan kalau kayak saya ini kan ayahnya yang ngikutin perkembangan dari 0 sampai Z gitu, A sampai Z lah. Jadi mungkin ada kekurangan-kekurangan yang tentunya nanti saya akan memberikan masukan kepada jaksa gitu pada saat kesaksian sehingga menjadi lengkap lah itu. Yang paling krusial kekurangannya apa menurut Anda, Pak Darmawan? Saya sih nggak mikirin dari tuntutan jaksa ya. Pak jaksa sudah sangat bagus sekali, JPU-nya itu penuntutannya memang tujuannya seperti itu. Cuman contohnya aja ya, misalkan pada saat sidang tadi saya tidak melihat adanya yang kenapa Pak Yudi itu sampai bawa Bang Oto di sana. Mungkin karena dia udah nggak mau bicara kali, dia takut karena dia bohong banyak itu. Yaitu seperti yang dia bilang back itu ada di belakang baru kopi datang itu. Itu justru krusialnya di situ, Bang Oto itu. Jadi Oke, Pak Darmawan, kalau kita melihat hasil dari sidang perdana tadi langsung diajukan nota keberatan, eksepsi oleh tim kuasa hukum dari Jessica, dan keberatan ini kemudian langsung dibeberkan bagaimana kalau ini dimasukkan didakwa sebagai pembunuhan berencana, perencanaannya itu tidak runut, ada yang terskip, ada yang terlompati menurut tim kuasa hukum. Nah, bagaimana tanggapan Pak Darmawan itu? Ya itulah, makanya nanti pada sesi kesaksian saya akan bicara banyak itu. Nah, pada saat eksepsi itu kan dari kuasa hukumnya menyatakan bahwa yang stresnya saya lihat dua. Satu katanya soal anak saya itu kan nggak si Hani nggak minum cyanida tapi nggak apa-apa. Kalau si Mirna minum meninggal. Orang Hani di rumah sakit saya ngerawatin kok, nanya sama dokternya, saya tanya, dok ini gimana? Enggak tuh, nggak ada minum apa-apa. Kalau anak kamu nih parah nih, dia bilang ini minum ada barang racunnya, cuman saya nggak berani rumah sakit saya takut kena getahnya Pak. Langsung aja Pak dibawa ke bagian ini ke UI lah apa segala macam gitu. Nah akhirnya kita bawa ke Kramat Jati untuk diotopsi di sana. Seperti itu. Ya, Pak. Tapi Pak Darmawan dari hasil rumah sakit juga yang pertama itu kan menyebutkan bahwa Hani tidak kondisinya normal setelah minum kopi itu. Enggak, dia nggak minum. Dia cuma ngetes ngeliat Mirna kelepok-kelepok begitu dia ketakutan. Kenapa? Mirna itu anaknya sehat sekali. Saya aja kalau ditonjok bisa sakit tuh tangan saya tuh sama dia. Dia itu minum mulutnya itu sampai hitam itu, sampai kaget saya itu di rumah sakit itu saya bilang ini anak keracunan apa ya? Hitam begitu. Nah, kalau perlu saya kasih lihat nih, bisa nggak tuh? Maksudnya apa? Apa yang Anda punya, Pak Darmawan? Saya punya jenazahnya Mirna yang mulutnya itu bisa dilihat nih di TV One kalau mau lihat. Mohon maaf, kami tidak bisa menayangkan itu, Pak Darmawan. Iya, makanya kan serem melihatnya itu hitam itu. Dia kena racun itu. Nah, satu lagi Pak Darmawan yang masuk dalam eksepsi pihak Jessica mengatakan motifnya tidak cukup kuat kalau hanya Mirna menasehati Jessica, terus kemudian Jessica membunuh Mirna. Iya betul, itu memang begini, mana ada orang ngeracun
seperti Jessica, dia mau ngaku penyebab dari kematian itu, dia bunuh itu kenapa? Saya sendiri mau tahu dari dia. Saya mau nanya, kan saya sering ngomong sama Yudi kan? Kan Anggi juga dengar saya ngomong, Yud, tanya tuh kenapa si Jessica bunuh anak saya gitu loh. Katanya itu aja, nanti kita bisa diskusikan mengenai hukuman matinya atau seterusnya begitu. Nah, jadi jangan salah duga bahwa itu satu-satunya penyebab. Bukan, kita nggak tahu isi hatinya si Jessica itu. Tapi yang pasti kenyataannya kelihatan bahwa rumors dan rame itu di Australia udah seperti itu. Karena si Mirna itu sering mencegah Jessica dengan si Patrick itu. Supaya dia bener lah gitu. Mirna memang orangnya kepo lah, saya akui anak saya memang begitu mulutnya. Jadi mungkin dia kesinggung buktinya. Nah itu kaitannya dengan AFP. Nah, AFP punya mutual assistant itu, agreement itu menjelaskan bahwa sifatnya Jessica ini nggak boleh kesinggung sedikit pun. Kalau kesinggung dia main kata mau bunuh aja begitu. Nah itu buktinya nanti Christy itu mau datang sampai dari Australia kemari mau kasih tahu Jessica itu peringainya seperti apa gitu loh. Jadi maksud Anda Pak Darmawan dengan ada proses seperti itu, artinya Anda meyakini bahwa memang Jessica ini sakit hati terhadap Mirna sehingga melakukan perbuatan pembunuhan. Itu salah satu. Tapi yang benar-benar pasti itu ada di hatinya si Jessica. Apakah dia terus terang dengan Yudi itu dia punya om atau tidak kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada sesuatu yang saya sendiri terus terang mau tanya sama Jessica, kenapa dia bunuh anak saya itu? Itu yang sejujurnya saya bicara. Itu yang nanti akan didapatkan jawabannya di sidang selanjutnya ya Pak Darmawan ya? Ya insya Allah dia akan terus terang dan seterusnya, jadi kita terlihat jelas. Kalau menurut saya orang seperti dia nggak akan ngaku. Ya kan saya udah katakan lie detektor kalau perlu juga lolos. Itu kan sebelum dilakukan lie detektor saya udah bilang. Kalau dari terdakwa saya tidak mengaku kemudian bukti-buktinya lemah, apa yang bisa meyakinkan hakim kalau begitu? Enggak, lihat aja nanti buktinya. Justru makanya eksepsi ini dilakukan di muka oleh kuasa hukum Jessica. Mengapa dia takut? Jalan dong ke pokok materi perkara, kan Yudi yang ngomong, Rizky denger. Udah diperiksa aja pokok perkaranya begitu, ya kan? Ya periksa. Nah di situ nanti kan ada sesi saya sebagai kesaksian saya. Nanti baru publik akan terbelalak. Apa yang membuat Anda sangat yakin sih Pak Darmawan kalau Jessica adalah pelaku pembunuh anak Anda? 1 miliar %. Bukan 1000 atau 100 lagi udah. Karena ini udah 4 bulan dari saya nggak begitu paham sampai udah jadi profesor ini kalau ngurusin orang, bunuh orang bagaimana caranya. Baik, kita lihat saja di sidang lanjutan berikutnya Pak Darmawan. Gitu. Jangan pagi-pagi udah ngajuin eksepsi, minta di stop dan seterusnya, itu aneh. Kalau menurut saya Pak Hakim juga nggak mungkin bisa tahu persis ini bener nggak sih. Justru pengacara melihat aneh dakwaannya Pak, makanya langsung mengajukan eksepsi secepatnya. Iya, itu kan dakwaan. Kan di sini saksi-saksi belum bicara, yang ngelihat sendiri. Saya kan lakukan investigasi seperti saya katakan. Baik Pak Darmawan. Bung Otto Hasibuan ini Ketua Tim Kuasa Hukum Jessica Kumala Wongso. Selamat malam Pak Otto. Selamat malam. Pak Otto, langsung saja dijawab. Tadi disebutkan pertanyaan pertama dari Pak Darmawan, kenapa sih buru-buru untuk eksepsi masih dini, terlalu dini, ketakutankah atau kenapa? Memang itu prosedur dalam hukum, ya kan? Kalau suatu daun jaksa itu tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, maka penasihat hukum bisa mengajukan eksepsi. Tidak jelasnya, tidak cermatnya di mana, Pak Otto? Saya sudah sampaikan dalam eksepsi itu. Pertama ya, di dalam suatu peristiwa pidana pembunuhan berencana, itu kan harus ada 3 tahap-tahapan. Pertama itu adalah tahap persiapan. Kedua, tahap permulaan pelaksanaan. Ketiga, itu adalah tahap eksekusi atau tahap pelaksanaannya. Nah, kalau udah berencana namanya, berarti intention to kill ya, niat untuk membunuh kan ada. Sehingga Jessica kalau dituduh di sini, berarti jaksa sudah harus bisa merumuskan bagaimana caranya dia membunuh Mirna. Terpenuhi nggak tahap pertama tadi dalam? Nah, nggak terpenuhi, ya kan? Pertama dia hanya menyebutkan bahwa ada niatnya, ada motif. Dia sebutkan motif. Motif disebutkan adalah hanya gara-gara dinasihati untuk putus pacar sehingga jadi sakit hati.
Ini kan juga sebenarnya sangat sumir sekali ya. Masa orang dinasihati langsung merencanakan pembunuhan. Tapi tadi orang tua Mirna mengatakan memang perangai dari Jessica ini memang mudah, sensitif dari hasil pemeriksaan, sensitif dan dia mudah tersinggung. Kalau latar belakang tentang pribadi orang tidak bisa dikaitkan dengan adanya fakta pembunuhan. Orang baik belum tentu tidak membunuh, orang jahat belum tentu juga membunuh. Bisa menjadi pemicu nggak, jadi trigger gitu dengan latar belakangnya itu? Bisa jadi seperti itu pendapat para ahli melihatnya dengan... Itulah opini yang dicoba diterapkan kepada Jessica. Kalau buktinya cukup, saya kira opini tidak perlu terbentuk. Cukup saja buktikan ada saksi yang melihat, ada saksi yang membawa cyanida, ada saksi yang memasukkan racun. That's it, kan? Nah, masalahnya kan 3 hal yang karena itu tidak ada gitu loh kan? Karena mungkin karena pelaku, Pak ya, kita katakan terdakwa memang sudah mempersiapkan karena ini dakwaannya adalah berencana. Artinya sudah direncanakan sedemikian rupa agar memang tidak ketahuan. Jadi memang sulit tadi yang mengatakan Bapak mengatakan ada cyanida, ada itu memang jadi sulit. Gitu. Loh, justru itulah kalau sulit atau tidaknya kan beban pembuktian itu ada pada jaksa. Burden proof itu ada pada jaksa. Kalau dia tidak yakin dan merasa sulit, ya jangan jalankan perkara ini. Karena kita tidak boleh menjadikan seseorang menjadi kelinci percobaan. Jadi nggak boleh hanya kita ragu, ada keraguan dalam hati, ada dugaan-dugaan saja, kita menuduh orang melakukan pembunuhan, nggak boleh. Itu terlarang dalam hukum. Jadi seseorang bisa dihukum itu harus berdasarkan 2 alat bukti yang sah, hakim yakin atas perbuatan itu. Jadi jelas di sini, coba bayangkan, bagaimana mungkin kita bisa terima dengan akal sehat. Jessica dituduh melakukan pembunuhan berencana di satu tempat yang Jessica sendiri tidak pernah tahu. Jessica itu nggak pernah loh ke tempat Cafe Oliver itu sebelumnya. Tiba-tiba dituduh merencanakan pembunuhan di sana. Ya kan itu ramai tempatnya. Bagaimana dengan jawaban atau pertanyaan publik yang mengatakan mengapa ia menaruh bag, mengapa ia melihat CCTV, mengapa dia harus datang order? Itu kan rangkaian yang memperkuat akhirnya tuduhan kepada terdakwa. Sebenarnya berpikirnya tidak begitu. Apakah mungkin orang melakukan pembunuhan sudah tahu ada CCTV masih mau melakukan pembunuhan? Hanya orang bodoh yang melakukan itu. Balik lagi, Pak Oto. Ada CCTV kan? Balik lagi karena masa dia paksa-paksa cari tempat lain dong? Enggak, Pak Oto, karena pembunuhan berencana itu makanya sudah disiapkan di mana CCTV, bukannya karena tidak tahu, karena direncanakan mungkin. Dia tidak pernah ke tempat itu sebelumnya. Kalau orang merencanakan pembunuhan, dia cek dulu dong tempat itu sebelumnya kan? Baru dia putuskan, oke, dia ajak Mirna ke tempat itu. Faktanya, datang ke tempat itu yang memilih tempat itu bukan Jessica. Tawaran itu diberikan oleh mereka, Mirna. Bahwa dibilang itu di VIC itu kopinya enak. Ya, kemudian Jessica mencoba dilihat di Google, dia bilang, oh ternyata oke, ya udah kita di situ aja. Jadi pilihan tempat itu bukan ditentukan oleh Jessica. Nah, kalau orang melakukan pembunuhan berencana, pasti dia lihat dulu tempat itu. Oh, tempat ini sepi, aman, tidak ada CCTV. Kalau saya lakukan pembunuhan di sana, ini akan aman. Tapi nyatanya, ada CCTV katanya, masih dia bawa paper bag. That's impossible. Baik, Pak Oto. Kami sudah mewawancarai Jessica setelah pasca tewasnya Mirna. Kemudian kami juga sudah melihat dari rekaman CCTV yang dimiliki. Dari situ ada cerita yang berbeda oleh yang Mirna ceritakan kepada kami dan CCTV yang kami Jessica yang ceritakan dan kemudian CCTV yaitu soal bag itu yang ditaruh. Ya. Jessica mengatakan bahwa ia menaruh bag itu setelah minuman datang. Sementara itu jelas ditaruh. Ya, kemudian baru dia pindahkan setelah dia melakukan yang dianggap aksinya menaruh cyanida di dalamnya. Itu kan berbeda, Pak. Itu mungkin suatu koinsiden ya. Kalau Anda suatu tempat minum kopi, tidak mungkin semua peristiwa itu Anda bisa runut satu persatu. Kecuali Anda rencana membunuh. Itulah buktinya bahwa sebenarnya dia tidak punya rencana. Kalau dia berencana, dia akan bisa alibi yang lebih teratur kan. Tapi karena dia nggak berencana, dia akan menceritakan apa yang dirasakan dan diingatnya apa adanya. Begitu kan? Tetapi tidak berarti adanya paper bag di situ bisa menghindari, memastikan bahwa CCTV tidak melihat gerakan dia. Itu seperti saya katakan umpamanya ya. Coba, kalau ada di sini, ada umpamanya minum gelas umpamanya. Jaksa kan harus bisa membuktikan dong, dari mana cyanida itu diambil oleh Jessica. Dari kantongnya, dari tasnya, atau dari mana? Ada gerakan yang mencurigakan, Pak. Harus, ya, justru itu, makanya saya bilang, kan harus terlihat di gerakan itu kan. Katakanlah kamera mengatakan tangan saya tidak terlihat memasukkan cyanida. Tetapi kan bahu saya kan pasti kan terlihat. Paper bag berapa tinggi? Kan pasti terlihat kan. Dan ada satu fakta lagi yang harus diingatkan. Gerakan memasukkan tidak ada pun, itu namanya tidak bisa menyatakan bahwa terjadi pembunuhan dengan cyanida. Karena apa? Fakta itu tidak ada ya, tapi seandainya ada pun, maka jaksa harus membuktikan lagi. Yang dimasukkan itu apa sebenarnya? Gula kah? Garam kah? Cyanida kah?
Itu nggak boleh diduga, nggak boleh dipersangkakan, harus dibuktikan. Pak Oto, ini saya juga membaca dakwaannya ada satu keterangan saksi, runner ini yang membawakan minuman ke meja, menyebutkan pas setelah ditaruh di meja, sedotan yang tadinya ditaruh di meja masih tertutup, sudah berada di gelas. Dimasukkan oleh Jessica. Kenapa Jessica harus memasukkan itu? Ini yang jadi salah satu... Oh tidak, jangan dibilang kenapa Jessica harus memasukkan itu. Kita lihat faktanya nanti persidangan, apakah betul Jessica memasukkan itu. Ya kan tidak mungkin maksudnya sedotan kan? pindah sendiri Pak Oto. Makanya, kan satu orang saksi bukan saksi. Menurut tesis kan. Jadi harus dibuktikan apakah betul. Karena pertanyaan saya sebaliknya, kenapa si bartender, si coffee maker itu tidak diperiksa juga dengan lie detector? Tapi mereka menjalani pemeriksaan semua Pak? Sempat tapi tidak lie detector kan? Kenapa hanya Jessica yang dipakai dengan lie detector? Kenapa harus fokusnya kepada Jessica? Saya terus terang bertanya, banyak orang di sana, ada yang menyiapkan minuman, ada Hani, ada macam-macam orang di sana. Kenapa hanya Jessica yang ditargetkan untuk melakukan pembunuhan ini? Kenapa yang lain juga dipikirkan? Kalau teori kemungkinan, semuanya mungkin. Ya, karena menurut penuntut umum kan? yang punya motif adalah Jessica di saat itu. Nah, motif ini pun bagaimana bisa jaksa membuktikan? Saya bertanya pada Jessica, apakah pernah Anda dinasihati oleh Mirna? Dia bilang tidak. Siapa yang harus ditanya bahwa benar-benar dia pernah dinasihati? Jessica di Australia, Mirna di Jakarta. Bagaimana dia menasihatinya? Tapi itu juga tidak bisa dibuktikan Pak, karena yang satu Mirna sudah meninggal, Jessica bisa membuat justru itu, kalau jaksa tidak bisa buktikan, jangan bawa kasus ini. Karena burden proof ada di tangan jaksa, bukan di tangan Jessica. Jadi polanya begini, kalau seorang dituduh melakukan pembunuhan, jangan coba-coba paksakan Jessica yang harus membuktikan dia tidak bersalah. Jaksa yang harus kita tuntut membuktikan Jessica bersalah. Jadi jangan dibalik cara berpikirnya. Ya, Pak Oto, jadi saya melihat Pak Oto ini mempertanyakan kalau memang meninggalnya atau tewasnya Mirna itu karena sianida, sianidanya mana? Kan begitu. Sianidanya mana, kemudian siapa yang memasukkan sianida kalau memang ada di dalam kopi? Ya, caranya sianida diambil dari mana? Dibeli di mana? Cara dibawa bagaimana caranya? Karena ini pembunuhan berencana. Tidak cukup dengan apa yang dilihat oleh kamera CCTV dan ada Jessica di sana dan kemudian ada motif Jessica di situ. Itu tidak cukup. Oh, sangat tidak cukup. Karena ini berencana. Kalau orang berencana melakukan satu pembunuhan, saya katakan tadi, intention to kill, to murder, itu sudah ada bagi orang itu. Jadi pilihan bagi dia untuk menentukan, saya akan membunuh dengan pisau atau membunuh dengan sianida, itu sudah ada pada dia. Sehingga rentetan peristiwa ketika dia memilih membunuh dengan sianida, kemudian dia dibuktikan, diuraikan oleh jaksa, oh sianida dibeli di sana, dibawa dengan cara begini, dimasukkan dalam botol atau dalam kotak, kemudian dibawa dalam kantong bajunya, kemudian dari kantong bajunya diambil, dimasukkan ke dalam gelas. Itu uraian peristiwa yang tidak boleh terputus, karena ini pembunuhan berencana. Tapi faktanya sekarang, jaksa sekonyong-konyong, ujuk-ujuk mengatakan dimasukkan sianida ke dalam gelasnya. Nah, ini akhirnya menjadi obskur. Apalagi visum et repertum sendiri menyatakan tidak disebutkan di sana adanya sianida di dalam tubuh korban. Tapi hasil visum menyebutkan ada lambungnya korosi. Korosi, tapi tidak ada sianida. Apakah penyebabnya sianida atau tidak? Nobody knows, kan begitu. Nah, apalagi lagi seperti ini, saya ada bukti ini adalah keterangan Rumah Sakit Waluyo. Di sini adalah Hani itu datang kepada dokter mengatakan dia meminum di sini disebutkan adalah minuman yang diminum oleh Mirna. Minuman bukan dicicipi, minum. Tapi pengakuan Hani kepada Pak Darmawan ketika di rumah sakit mengatakan dia tidak meminum, hanya mencicipi tapi tidak masuk. Dokumentasi kan ini yang resmi dong. Ini kan peristiwa pertama kali, ini bukan lagi sebelumnya. Ini peristiwa pertama kali. Hari itu Hani datang, tidak ada yang mengaruhi Hani. Dia datang pada dokter, dia bilang, kira-kira begitulah ya, saya minum juga minuman yang diminum Mirna. Tolong saya diperiksa, ternyata hasil mengatakan tidak ada apa-apa dan dia tidak mati. Sebenarnya kalau dipertanyakan, diperdebatkan masih akan panjang. Kita akan tunggu di sidang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Jadi sakit hati. Ini kan juga sebenarnya sangat sumir sekali ya. Masa orang dinasihati langsung merencanakan pembunuhan. Tapi tadi orang tua Mirna mengatakan memang perangai dari Jessica ini memang mudah, sensitif dari hasil pemeriksaan, sensitif dan dia mudah tersinggung. Kalau latar belakang tentang pribadi orang tidak bisa dikaitkan dengan adanya fakta pembunuhan. Orang baik belum tentu tidak membunuh, orang jahat belum tentu juga membunuh. Bisa menjadi pemicu nggak? Jadi trigger gitu dengan latar belakangnya itu. Bisa jadi seperti itu pendapat para ahli melihatnya dengan... Itulah opini yang dicoba diterapkan kepada Jessica. Kalau buktinya cukup, saya kira opini tidak perlu terbentuk. Cukup saja buktikan ada saksi yang melihat, ada saksi yang membawa sianida, ada saksi yang memasukkan racun. That's it, kan? Nah, masalahnya kan tiga hal yang karena itu tidak ada gitu loh kan? Karena mungkin karena pelaku, Pak ya, kita katakan terdakwa memang sudah mempersiapkan karena ini dakwaannya adalah berencana. Artinya sudah direncanakan sedemikian rupa agar memang tidak ketahuan. Jadi memang sulit tadi yang mengatakan
Bapak mengatakan ada cyanida, ada itu memang jadi sulit. Gitu. Loh, justru itulah, kalau sulit atau tidaknya kan beban pembuktian itu ada pada jaksa. Burden proof itu ada pada jaksa. Kalau dia tidak yakin dan merasa sulit, ya jangan jalankan perkara ini. Karena kita tidak boleh menjadikan seseorang menjadi kelinci percobaan. Jadi nggak boleh hanya kita ragu, ada keraguan dalam hati, ada dugaan-dugaan saja, kita menuduh orang melakukan pembunuhan, nggak boleh. Itu terlarang dalam hukum. Jadi seseorang bisa dihukum itu harus berdasarkan dua alat bukti yang sah, hakim yakin atas perbuatan itu. Jadi jelas di sini, coba bayangkan, bagaimana mungkin kita bisa terima dengan akal sehat. Jessica dituduh melakukan pembunuhan berencana di suatu tempat yang Jessica sendiri tidak pernah tahu. Jessica itu nggak pernah loh ke tempat Cafe Oliver itu sebelumnya. Tiba-tiba dituduh merencanakan pembunuhan di sana. Ya kan, itu ramai tempatnya. Bagaimana dengan jawaban atau pertanyaan publik yang mengatakan mengapa ia menaruh bag, mengapa ia melihat CCTV, mengapa dia harus datang order? Itu kan rangkaian yang memperkuat akhirnya tuduhan kepada terdakwa. Sebenarnya berpikirnya tidak begitu. Apakah mungkin orang melakukan pembunuhan sudah tahu ada CCTV masih mau melakukan pembunuhan? Hanya orang bodoh yang melakukan itu. Balik lagi, Pak Oto. Ada CCTV kan? Balik lagi karena masa dia paksa-paksa cari tempat lain dong? Enggak, Pak Oto, karena pembunuhan berencana itu makanya sudah disiapkan di mana CCTV, bukannya karena tidak tahu, karena direncanakan mungkin. Dia tidak pernah ke tempat itu sebelumnya. Kalau orang merencanakan pembunuhan, dia cek dulu dong tempat itu sebelumnya kan? Baru dia putuskan, oke, dia ajak Mirna ke tempat itu. Faktanya, datang ke tempat itu yang membeli tempat itu bukan Jessica. Tawaran itu diberikan oleh mereka, Mirna. Bahwa dibilang itu di VIC itu kopinya enak. Ya, kemudian Jessica mencoba dilihat di Google, dia bilang, oh ternyata oke, ya udah kita di situ aja. Jadi pilihan tempat itu bukan ditentukan oleh Jessica. Nah, kalau orang melakukan pembunuhan berencana, pasti dia lihat dulu tempat itu. Oh, tempat ini sepi, aman, tidak ada CCTV. Kalau saya lakukan pembunuhan di sana, ini akan aman. Tapi nyatanya, ada CCTV katanya, masih dia bawa paper bag. That's impossible. Baik, Pak Oto. Kami sudah mewawancarai Jessica setelah pasca tewasnya Mirna. Kemudian kami juga sudah melihat dari rekaman CCTV yang dimiliki. Dari situ ada cerita yang berbeda oleh yang Mirna ceritakan kepada kami dan CCTV yang kami Jessica yang ceritakan dan kemudian CCTV, yaitu soal bag itu yang ditaruh. Ya. Jessica mengatakan bahwa ia menaruh bag itu setelah minuman datang. Sementara itu jelas ditaruh. Ya, kemudian baru dia pindahkan setelah dia melakukan yang dianggap aksinya menaruh cyanida di dalamnya. Itu kan berbeda, Pak. Itu mungkin suatu koinsiden ya. Kalau Anda suatu tempat minum kopi, tidak mungkin semua peristiwa itu Anda bisa runut satu persatu. Kecuali Anda rencana membunuh. Itulah buktinya bahwa sebenarnya dia tidak punya rencana. Kalau dia berencana, dia akan bisa alibi yang lebih teratur kan. Tapi karena dia nggak berencana, dia akan menceritakan apa yang dirasakan dan diingatnya apa adanya. Begitu kan? Tetapi tidak berarti adanya paper bag di situ bisa menghindari, memastikan bahwa CCTV tidak melihat gerakan dia. Itu seperti saya katakan umpamanya ya. Coba, kalau ada di sini, ada umpamanya minum gelas umpamanya. Jaksa kan harus bisa membuktikan dong, dari mana cyanida itu diambil oleh Jessica. Dari kantongnya, dari tasnya, atau dari mana? Ada gerakan yang mencurigakan, Pak. Harus, ya, justru itu, makanya saya bilang, kan harus terlihat di gerakan itu kan. Katakanlah kamera mengatakan tangan saya tidak terlihat memasukkan cyanida. Tetapi kan bahu saya kan pasti kan terlihat. Paper bag berapa tinggi? Kan pasti terlihat kan. Dan ada satu fakta lagi yang harus diingatkan. Gerakan memasukkan ada tidak ada pun, itu namanya tidak bisa menyatakan bahwa terjadi pembunuhan dengan cyanida. Karena apa? Fakta itu tidak ada ya, tapi seandainya ada pun, maka jaksa harus membuktikan lagi. Yang dimasukkan itu apa sebenarnya? Gula kah? Garam kah? Cyanida kah? Itu nggak boleh diduga, nggak boleh dipersangkakan. Harus Mirna. Ya betul. Itu memang begini. Mana ada orang ngeracun seperti Jessica, dia mau ngaku penyebab dari kematian itu, dia bunuh itu kenapa? Saya sendiri mau tahu dari dia. Saya mau nanya kan, saya sering ngomong sama Yudi kan. Kan Anggi juga dengar saya ngomong, Yud, tanya tuh kenapa si Jessica bunuh anak saya gitu loh. Katanya itu aja, nanti kita bisa diskusikan mengenai hukuman matinya atau seterusnya begitu. Nah, jadi jangan salah duga bahwa itu satu-satunya penyebab. Bukan, kita nggak tahu isi hatinya si Jessica itu. Tapi yang pasti kenyataannya kelihatan bahwa rumors dan rame itu di Australia udah seperti itu. Karena si Mirna itu sering mencegah Jessica dengan si Patrick itu. Supaya dia bener lah gitu. Mirna memang orangnya kepo lah, saya akui anak saya memang begitu mulutnya. Jadi mungkin dia kesinggung buktinya. Nah itu kaitannya dengan AFP.
Nah, AEP punya mutual assistance itu, agreement itu menjelaskan bahwa sifatnya Jessica ini nggak boleh kesinggung sedikit pun. Kalau kesinggung, dia main kata mau bunuh aja begitu. Nah itu buktinya nanti Christy itu mau datang sampai dari Australia kemari mau kasih tahu Jessica itu peringainya seperti apa, gitu loh. Jadi maksud Anda Pak Darmawan dengan ada proses seperti itu, artinya Anda meyakini bahwa memang Jessica ini sakit hati terhadap Mirna sehingga melakukan perbuatan pembunuhan. Itu salah satu. Tapi yang benar-benar pasti itu ada di hatinya si Jessica. Apakah dia terus terang dengan Yudi itu dia punya om atau tidak, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada sesuatu yang saya sendiri terus terang mau tanya sama Jessica. Kenapa dia bunuh anak saya itu? Itu yang sejujurnya saya bicara. Itu yang nanti akan didapatkan jawabannya di sidang selanjutnya ya Pak Darmawan ya? Ya insya Allah dia akan terus terang dan seterusnya, jadi kita terlihat jelas. Kalau menurut saya orang seperti dia nggak akan ngaku. Ya kan saya udah katakan lie detektor kalau perlu juga lolos. Itu kan sebelum dilakukan lie detektor saya udah bilang. Kalau dari terdakwa saya tidak mengaku kemudian bukti-buktinya lemah, apa yang bisa meyakinkan hakim kalau begitu? Enggak, lihat aja nanti buktinya. Justru makanya eksepsi ini dilakukan di muka oleh kuasa hukum Jessica. Mengapa dia takut? Jalan dong ke pokok materi perkara, kan Yudi yang ngomong, Rizky denger. Udah diperiksa aja pokok perkaranya begitu, ya kan? Ya periksa. Nah di situ nanti kan ada sesi saya sebagai kesaksian saya. Nanti baru publik akan terbelalak. Apa yang membuat Anda sangat yakin sih Pak Darmawan kalau Jessica adalah pelaku pembunuh anak Anda? 1 miliar %. Bukan 1000 atau 100 lagi udah. Karena ini udah 4 bulan dari saya nggak begitu paham sampai udah jadi profesor ini kalau ngurusin orang, bunuh orang bagaimana caranya. Baik, kita lihat saja di sidang lanjutan berikutnya Pak Darmawan. Gitu. Jangan pagi-pagi udah ngajuin eksepsi, minta di stop dan seterusnya, itu aneh. Kalau menurut saya Pak Hakim juga nggak mungkin bisa tahu persis ini bener nggak sih. Justru pengacara melihat aneh dakwaannya Pak, makanya langsung mengajukan eksepsi secepatnya. Itu kan dakwaan, kan di sini saksi-saksi belum bicara, yang lihat sendiri. Saya kan lakukan investigasi seperti saya katakan. Baik Pak Darmawan. Bung Oto Hasibuan ini Ketua Tim Kuasa Hukum Jessica Kumala Wongso. Selamat malam Pak Oto. Selamat malam. Pak Oto, langsung saja dijawab. Tadi disebutkan pertanyaan pertama dari Pak Darmawan, kenapa sih buru-buru untuk eksepsi masih dini, terlalu dini, ketakutankah atau kenapa? Memang itu prosedur dalam hukum, ya kan? Kalau suatu dakwaan jaksa itu tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, maka penasihat hukum bisa mengajukan eksepsi. Tidak jelasnya, tidak cermatnya di mana, Pak Oto? Saya sudah sampaikan dalam eksepsi itu. Pertama ya, di dalam suatu peristiwa pidana pembunuhan berencana, itu kan harus ada 3 tahap-tahapan. Pertama itu adalah tahap persiapan. Kedua, tahap permulaan pelaksanaan. Ketiga, itu adalah tahap eksekusi, atau tahap pelaksanaannya. Nah, kalau udah berencana namanya, berarti intention to kill ya, niat untuk membunuh kan ada. Sehingga Jessica kalau dituduh di sini, berarti jaksa sudah harus bisa merumuskan bagaimana caranya dia membunuh Mirna. Terpenuhi nggak tahap pertama tadi dalam? Nah, nggak terpenuhi, ya kan? Pertama dia hanya menyebutkan bahwa ada niatnya, ada motif. Dia sebutkan motif. Motif disebutkan adalah hanya gara-gara dinasihati untuk putus pacar sehingga gelas berisi minuman PEC yang disajikan untuk korban Mirna. Bagaimana Jessica bisa mengetahui bahwa dengan adanya paper bag itu, CCTV itu tidak dapat merekam gerakan dia? Karena Jessica sendiri tidak pernah ke tempat itu, sehingga tidak mengetahui persis bagaimana sudut pandang dan fokus dari CCTV tersebut. Yang perdana berlangsung. Setelah mendengarkan dakwaan dari jaksa, bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, tadi Apakah sudah memenuhi harapan? Ya, dari awal mengikuti perkembangan dari sidang tersebut. Jadi saya mendengarkan pertama penuntutan dari jaksa, ya, dan dari pihak JPU saya lihat sudah yang dikirim adalah sangat profesional, ya, dari kejaksaan. Meskipun saya lihat ada beberapa lobang-lobang kiri kanan yang kurang lengkap lah begitu. Apa yang kurang lengkap?
Pak Darmawan? Ya, penuntutannya itu mungkin ada yang di-skip oleh jaksa yang nanti dikeluarkan pada saat kesaksian dan seterusnya mungkin ya. Tapi saya nggak tahu, tapi saya mendengarnya seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan pada saat sesi kesaksian mungkin saya bisa menjelaskan lebih lengkap. Enggak, artinya Anda melihat dakwaan yang dibacakan penuntut umum tadi itu di sidang perdana ini adalah lemah begitu? Enggak, bagus. Emang Bagus. itu apa adanya, itu jaksa tahu persis itu. Yang Anda katakan ada lubang-lubang tadi itu, bukannya itu Ya kelemahan lubang-lubang artinya? gini loh, namanya juga kan penuntutan kalau kayak saya ini kan ayahnya yang ikutin perkembangan dari 0 sampai Z gitu, A sampai Z lah. Jadi mungkin ada kekurangan-kekurangan yang tentunya nanti saya akan memberikan masukan kepada jaksa gitu pada saat kesaksian sehingga menjadi lengkap lah itu. Yang paling krusial kekurangannya apa menurut Anda, Pak Darmawan? Saya sih nggak mikirin dari tuntutan jaksa ya. Pak jaksa sudah sangat bagus sekali JPU-nya itu, penuntutannya memang tujuannya seperti itu. Cuman contohnya aja ya, misalkan pada saat sidang tadi saya tidak melihat adanya yang kenapa Pak Yudi itu sampai bawa Bang Oto di sana. Mungkin karena dia udah nggak mau bicara kali, dia takut karena dia bohong banyak itu. Yaitu seperti yang dia bilang back itu ada di belakang baru kopi datang itu. Itu justru krusialnya di situ, Bang Oto itu. Jadi Oke, Pak Darmawan, kalau kita melihat hasil dari sidang perdana tadi langsung diajukan nota keberatan, eksepsi oleh tim kuasa hukum dari Jessica, dan keberatan ini kemudian langsung dibeberkan bagaimana kalau ini dimasukkan didakwa sebagai pembunuhan berencana, perencanaannya itu tidak runut, ada yang terskip, ada yang terlompati menurut tim kuasa hukum. Nah, bagaimana tanggapan Pak Darmawan itu? Ya itulah, makanya nanti pada sesi kesaksian saya akan bicara banyak itu. Nah, pada saat eksepsi itu kan dari kuasa hukumnya menyatakan bahwa yang stresnya saya lihat dua. Satu katanya soal anak saya itu kan nggak si Hani nggak minum cyanida tapi nggak apa-apa. Kalau si Mirna minum meninggal. Orang Hani di rumah sakit saya ngerawatin kok, nanya sama dokternya, saya tanya, dok ini gimana? Enggak tuh, nggak ada minum apa-apa. Kalau anak kamu nih parah nih, dia bilang ini minum ada barang racunnya, cuman saya nggak berani rumah sakit saya takut kena getahnya Pak. Langsung aja Pak dibawa ke bagian ini ke UI lah apa segala macam gitu. Nah akhirnya kita bawa ke Keramat Jati untuk diotopsi di sana. Seperti itu. Ya, Pak. Tapi Pak Darmawan dari hasil rumah sakit juga yang pertama itu kan menyebutkan bahwa Hani tidak kondisinya normal setelah minum kopi itu. Enggak, dia nggak minum. Dia cuma ngetes ngeliat Mirna kelepok-kelepok begitu dia ketakutan. Kenapa? Mirna itu anaknya sehat sekali. Saya aja kalau ditonjok bisa sakit tuh tangan saya tuh sama dia. Dia itu minum mulutnya itu sampai hitam itu, sampai kaget saya itu di rumah sakit itu saya bilang ini anak keracunan apa ya? Hitam begitu. Nah, kalau perlu saya kasih lihat nih, bisa nggak tuh? Maksudnya apa? Apa yang Anda punya, Pak Darmawan? Saya punya jenazahnya Mirna yang mulutnya itu bisa dilihat nih di TV One kalau mau lihat. Mohon maaf, kami tidak bisa menayangkan itu, Pak Darmawan. Iya, makanya kan serem melihatnya itu hitam itu. Dia kena racun itu. Nah, satu lagi Pak Darmawan yang masuk dalam eksepsi pihak Jessica mengatakan motifnya tidak cukup kuat kalau hanya Mirna menasehati Jessica, terus kemudian Jessica membunuh Mirna. Pihak Kejaksaan Negeri menjemput Jessica di rutan Pondok Bambu pukul 8 pagi. Jessica masuk mobil tahanan dan menuju Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jessica Kumala Wongso didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Niwayan Mirna Salihin dengan mencampurkan cyanida ke dalam kopi Mirna. Ditahan di rutan Pondok Bambu sejak 27 Mei 2016 lalu. Saat keluar pintu rutan, Jessica berusaha tetap tegar dan duduk seorang diri. Seorang polisi duduk berjaga di bilik antara ruang tahanan dan pintu mobil tahanan. Sekitar 1 jam kemudian, mobil tahanan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan menggenggam botol mineral, Jessica keluar mobil tahanan menuju ruang tunggu. Bisa
Pukul setengah 11 siang, sidang dimulai. Jessica duduk di kursi terdakwa dengan memakai rompi tahanan berwarna merah. Pekerjaan? Graphic designer. Demikian sidang pada Pukul 12 siang, sidang usai. Jessica yang sejak pagi berusaha tegar, akhirnya tak kuat menahan emosi. Ia pun terisak meski tetap berusaha menebar senyuman. Sidang akan kembali digelar pada Selasa 21 Juni pekan depan. Dari Jakarta, Nikma Soliha, Indra Gali, TV One mengabarkan. Jessica berkeberatan tentang sejumlah hal, diantaranya tentang alasan sakit hati yang menurut dakwaan membuat Jessica pergi jauh-jauh dari Australia untuk membunuh Mirna di Jakarta. Korban Mirna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan antara terdakwa dengan pacarnya, sehingga korban Mirna menasihati terdakwa agar putus saja dengan pacar yang suka kasar dan pemakaian narkoba, dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Ucapan korban Mirna tersebut ternyata membuat terdakwa marah serta sakit hati, sehingga terdakwa memutuskan komunikasi dengan korban Mirna. Bahwa setelah kemarahan terdakwa kepada korban Mirna tersebut, terdakwa pada akhirnya putus dengan pacarnya dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak kepolisian Australia, sehingga membuat terdakwa semakin tersinggung dan sakit hati kepada korban Mirna. Sehingga untuk membalas sakit hatinya tersebut, terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Mirna. Apakah masuk akal dengan hanya karena Mirna menasihati Jessica untuk putus dengan pacarnya, lantas Jessica sakit hati hingga membunuh Mirna? Ini merupakan alasan yang tidak dapat diterima akal sehat. Kemudian, Jessica dituduh melakukan pembunuhan berencana. Apakah mungkin Jessica sengaja khusus datang menggunakan pesawat terbang dari Sydney, Australia ke Jakarta untuk membunuh Mirna hanya karena sakit hati kepada Mirna? Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, terdakwa mulai mempersiapkan diri untuk mewujudkan rencananya dengan cara pada pukul 12.58 menit waktu Indonesia bagian Barat melalui grup WA, terdakwa mengatakan akan mentraktir korban Mirna, saksi Yani dan saksi Vera, serta memberitahukan kepada mereka jika terdakwa akan datang terlebih dahulu ke restoran Olivier untuk memesan tempat. Selanjutnya terjadi percakapan atau chatting di grup WA, di mana korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap Vietnamese Ice Coffee atau VIC di restoran Olivier. Dari percakapan tersebut, terdakwa langsung berinisiatif untuk memesankan VIC untuk korban Mirna. Dan apakah dapat diterima akal sehat jika Jessica merencanakan suatu pembunuhan kepada Mirna di tempat yang terang benderang? Di tempat yang terang benderang, di hadapan umum, di tempat ramai, yaitu di Cafe Olivier. Padahal dia tidak pernah ke sana sebelumnya. Kalau seseorang melakukan pembunuhan berencana, tentunya ia sudah mengerti dan mengenal tempat dia melakukan perbuatan tersebut. Setelah saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekira pukul 12.28 WIB, barulah terdakwa berpindah posisi duduk ke tengah sofa. Lalu terdakwa meletakkan gelas berisi VIC di sebelah kanannya, kemudian menyusun 3 paper bag di atas meja sedemikian rupa dengan maksud menghalangi pandangan orang sekitar agar perbuatan yang akan dilakukannya terhadap gelas berisi minuman VIC tidak terlihat. Kemudian setelah 3 paper bag tersusun, dalam rentan waktu pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB, terdakwa langsung memasukkan racun natrium cyanida atau NaCN ke dalam. Nanti akan dikasih lihat pakai film bahwa Jessica tuh saat itu ngeracun. Nah itu aja udah selesai kan? Jaksa penuntut umum menyatakan Jessica Kumala Wongso telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Terdakwa Jessica langsung mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Sidang perdana kasus pembunuhan dengan kopi bersianida di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berlangsung dengan penjagaan polisi sebanyak 1 satuan setingkat kompi. Sementara sekelompok orang berunjuk rasa menuntut hukuman seberat-beratnya atas terdakwa. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya mengatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Kami akan bacakan bahwa terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso pada hari Rabu tanggal 6 Januari
2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 bertempat di restoran Oliver, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Motif pembunuhan tersebut menurut JPU karena Jessica sakit hati kepada Mirna yang meminta Jessica memutuskan hubungan dengan kekasihnya sehingga Jessica kemudian merencanakan pembunuhan tersebut. Jaksa penuntut umum mendakwa Jessica Kumala Wongso pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Menanggapi dakwaan JPU, tim penasihat hukum Jessica mengajukan eksepsi. Mereka mengatakan dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap. Misalnya JPU tidak bisa menguraikan urutan pembunuhan berencana dan tidak menjelaskan bagaimana Jessica menemukan racun sianida yang dituangkan dalam minuman milik Mirna. Bahwa setelah kami mempelajari dengan cermat, teliti, dan seksama dakwaan jaksa penuntut umum tersebut di atas dihubungkan dengan pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP, maka kami tim penasihat hukum berpendapat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, sehingga mengakibatkan dakwaan tersebut batal demi hukum sebagaimana kami uraikan di bawah ini. Sidang berikutnya mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum dijadwalkan Selasa pekan depan. Dari Jakarta, Kristi Dewi, Muhammad Aliansyah, TV One mengabarkan. Jadi ngelompat dia, terputus. Jadi ada fakta hukum yang terputus tentang peristiwa pidana itu. Jadi Jessica dituduh datang, kemudian duduk, tiba-tiba katanya memasukkan sianida. Tapi asal usul dari sianida ini, dari mana dan cara bagaimana dibeli atau tidak, itu tidak dijelaskan. Dengan tidak jelasnya uraian ini, maka menurut hukum, kalau ada uraian penuntut umum yang tidak jelas dan tidak lengkap, maka dakwaan itu dapat dinyatakan batal demi hukum. Selain minta dibatalkan dan poin lainnya. Oh, selain minta dibatalkan, tentunya kami meminta agar Jessica dilepaskan dari tahanan, tentunya. Kemudian kita juga minta agar dipulihkan hak-hak dari dan martabat dari dipulihkan hak-hak martabat daripada Jessica, tentunya. Nah, sementara itu, Darmawan Salihin, ayah dari almarhumah Mirna, menyatakan tak masalah dengan eksepsi yang diajukan kuasa hukum Jessica terhadap dakwaan penuntut umum. Darmawan menyatakan pihaknya menunggu proses pembuktian di pengadilan. Soal keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum, gimana Om tanggapannya tadi Om? Bagus, orang namanya juga kuasa hukum. Ada yang janggal nggak? Enggak. Itu bagaimana Om? Gini loh ya, kuasa hukumnya Jessica itu berhak sekali untuk melakukan itu. Biar nggak apa-apa. Nanti kan kita yang penting buktinya, ya. Buktinya itu ada. Nanti Om sendiri yang akan buktikan itu. Nah, jadi kita juga tadi yang nggak sangka itu. Ya, yang saya bilang friend makan friend itu. Ya biar aja, mau kuasa hukumnya 50 juga nggak apa-apa. Kan nanti pembuktian yang penting. Fakta hukumnya, pidananya itu. Kan kelihatan nanti. Nanti akan dikasih lihat pakai film. Bahwa Jessica tuh saat itu ngeracun. Nah itu aja udah selesai kan? Oke. Jadi kalau misalnya ada yang lain dia mau apa ya terserah gitu, nggak apa-apa, itu haknya dia. Ya, ini negara hukum. Ya, insya Allah semuanya nanti terungkap ya. Oke udah ya. Udah cukup.